Hai, di awal tahun 2019 ini, untuk episode kali ini bakal ada review modifikasi dengan konsep adventure lainnya. Dikarenakan konsep adventure ini menjadi konsep yang paling banyak di request dari teman-teman semua. Nah, untuk video kali ini bakal ada review Kawasaki Pulsar 200 NS tahun 2014. Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS merupakan motor hasil kerjasama Kawasaki dengan Bajaj India yang sudah discontinue sejak tahun 2016 sampai 2017. Oleh karena itu, motor ini bisa dikatakan sebagai motor langka, namun Kawasaki masih menyediakan beberapa spare part serta layanan bengkel bagi motor ini di dealer Kawasaki. Memiliki model yang cukup berbeda dengan seri Pulsar terdahulu, motor ini memiliki bodi besar dan terkesan moge look dengan teknologi triple spark yang diklaim lebih irit dan bertenaga dari generasi sebelumnya. Untuk modifikasi yang dilakukan untuk motor ini, pada bagian depan di sini menggunakan windshield custom dengan panjang sekitar 45 cm ditambah dengan extension yang panjangnya sekitar 15 cm, dan ini juga bisa di-adjust, jadi masih manual. Lalu untuk bagian stang, di sini menggunakan stang fatbar dengan merek Rental, dan perlu diketahui bahwa pemasangan stang fatbar ini menggunakan adapter convert menggunakan plat besi seperti ini. Dari stang jepit menjadi stang fatbar. Riser menggunakan riser Scarlett. Dan untuk spion menggunakan spion Yamaha NMAX. Oh ya, satu lagi, untuk bagian di sini juga menggunakan aksesoris yaitu holder GPS waterproof. Yang pertama kali terlihat dari motor ini adalah bagian headlampnya. Bisa kalian lihat di sini. Jadi headlamp ini terinspirasi dari motor vintage Bajaj 1000 dengan lampu daymaker 20 watt dan lampu LED A03X atau sejenis dengan U7 berkapasitas 20 watt juga, dan ditambahi dengan angel eye berwarna merah, dan satu lagi di sini menggunakan lampu RTD 9 watt. Pada bagian moncong di sini terlihat berbeda dari moncong yang biasanya kita lihat. Jadi moncong ini menggunakan moncong bagian depan undercowl aftermarket dari Yamaha Fiction. Masih bagian depan di sini untuk shock depan menggunakan peninggi shock ukuran 7 cm ditambah dengan boot shock punya Kawasaki KLX 150. Dan untuk spakbor di sini menggunakan spakbor Ninja 250 Fi. Selanjutnya kita beralih ke bagian tengah. Seperti motor adventure pada umumnya, di sini juga dilengkapi dengan crash bar yang memiliki bentuk yang compact untuk melindungi bagian samping hingga ke bawah. Dan crash bar ini juga terkesan pas dengan menyesuaikan bentuk dari motor ini. Penting halnya penambahan crash bar pada motor adventure untuk melindungi mesin maupun bodi. Crash bar pada motor ini juga menggunakan besi yang kuat untuk menjamin keselamatan saat rebah maupun kecelakaan, dengan warna abu-abu yang lebih terang mirip dengan warna velgnya. Tak lupa diberikan lampu LED MKR 15 watt yang dipasang di kanan dan kiri motor.
Pada bagian velg, motor ini masih menggunakan velg standarnya, hanya di repaint saja dengan warna Silverstone yang lebih gelap daripada warna pada crash bar di sini. Dan dibalut dengan ban Xenios Turino depan belakang, yang depan ukuran 120/70 dan yang belakang menggunakan ukuran 160/60. Setelah kita membahas bagian depan dan tengah, selanjutnya kita membahas pada bagian belakang yang super semok. Kenapa? Karena di sini menggunakan triple box dari Givi, yang kalau biasa kita lihat di sini menggunakan box yang biasa dipakai untuk motor mugi, dikarenakan memang ukurannya yang cukup besar. Untuk top box di sini menggunakan box Givi seri V47 monocase system dengan base plate dan stop lamp kit bawaan Givi. Dan untuk sidebox di sini menggunakan Givi tracker berkapasitas 33 liter. Oh ya, untuk yang bagian atas ini berkapasitas 47 liter, bisa menampung 2 helm full face sekaligus. Nggak berhenti di situ saja. Untuk menopang ketiga box ini, pada bagian bracket yang atas ini merupakan bracket custom, dan untuk bagian samping di sini menggunakan Givi SP2000 yang masih diberikan sedikit sentuhan agar terlihat lebih rapi. Kita coba buka boxnya biar kita kelihatan. Aduh, berat juga ya. Selanjutnya untuk bagian belakang di sini pada bagian shock juga sudah ditinggikan dengan ukuran 2,5 cm, dan pada gear menggunakan gear shed merek Sinop, dan pada bagian stop lamp motor ini menggunakan stop lamp custom dengan LED alis berwarna merah. Di sektor gas buang motor ini menggunakan knalpot Ninja 250 Fi slip on, dan di sini juga ditambahin dengan stiker Agrawopek. Gimana suaranya? Langsung aja kita dengerin suaranya. Setelah kita mereview seluruh modifikasi dari motor ini, belum afdol kalau kita belum tanya-tanya langsung sama ownernya, yaitu Mas Angger Dipto. Karena saya sebenarnya senang sama motor ini. Dia basic engine sama kayak KTM Duke 200, cuman dari segi mesin dia ada perbedaan, yaitu kalau KTM Duke itu DHC 1 busi, ini SOHC 2 klep 3 busi. Jadi dari segi mesin saya suka sama motor ini, dan dia juga motor global, jadi ya kualitasnya tidak terlalu jelek-jelek banget. Sesuai dengan passion saya ya, karena kan saya suka kalau pergi-pergi ke daerah yang gunung-gunung atau ke tempat-tempat yang sedikit agak off-road. Jadi motor ini saya modifikasi sesuai dengan konsep dan sesuai dengan passion saya. Saya modifikasi yang proper lah, bagaimana saya ini memiliki motor yang proper untuk dibawa jelajah kemanapun saya pergi. Jadi berbicara tentang lampu depan, kenapa saya memodifikasi seperti ini? Karena saya udah terlalu banyak ya motor-motor touring yang menggunakan headlamp punyanya, misal seperti headlamp Honda Tiger atau headlamp Pulsar 220. Nah, seperti itu sudah terlalu mainstream, sudah terlalu banyak sekali, dan rata-rata motor itu modifannya sama seperti motor-motor lain, mau motor apapun, yang penting headlampnya headlamp Tiger atau headlamp Pulsar 220. Nah, di motor saya ini saya ingin membuat
konsep yang berbeda dan itu hanya ada di motor saya. Jadi motor saya ini memiliki ciri khas di mana orang lain melihat, oh itu motornya saya. Nah, seperti itu. Jadi motor saya ya modifan sesuai modifan saya gitu loh. Aduh, ngomongin budget. Gimana ya? Kisaran kalau budget itu termasuk box, samping sama box atas sama semuanya ini sekitar 14 sampai 15 juta. Udah jadi seperti ini. Termasuk box. Pada dasarnya modifikasi yang dilakukan motor ini lebih tertuju untuk melengkapi dan menunjang saat digunakan untuk touring maupun adventure. Selain memberikan nilai estetika dengan modifikasi yang rapi, motor ini juga memberikan keamanan dan kenyamanan lebih untuk motor ini. Mungkin itu saja untuk episode kali ini, dan bantu channel ini untuk semakin berkembang dengan cara like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang punya Kawasaki Pulsar 200 NS dengan konsep touring. See you guys and until next time. Bye. Dadah.